Ada 7 macam perkara kata Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita lakukan, itu bisa menjadi penerang alam kubur kita. Sab'atun asya tunawwirul qabra. Ada 7 perkara. Kalau memang anak kita lakukan ibu, ya terserah kepada ibu, lakukan. Kalau anda ingin torang kubur kita kata Rasulullah, kocokkanlah 7 perkara ini. Karena 7 perkara inilah yang akan dapat menerangi alam barzakh kita, alam kubur kita. Kalau begitu apa Ustaz? Yang pertama, awwaluha kata Rasulullah, al-ikhlasu fil ibadah. Hendaklah kita ni ikhlas di dalam mengerjakan sebuah ibadah. Ibadah apapun itu ibu, pokoknya harus ikhlas agar dia berbuah sebagai ibadah, dan ibadah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itulah yang akan diterima oleh Allah, dan ibadah itu pula yang akan dibalas oleh Allah. Ya. Ibadah yang ikhlas. Kau tak ikhlas apa Ustaz? Rugi. Contoh macam ibu hari ini, rugi. Kalaulah ibadah tidak ikhlas datang ibu ke sini, rugi. Rugi di mana Ustaz? Rugi harus mengeluarkan duit dulu. Awak datang, awak mengeluarkan duit. Coba dah. Harusnya awak datang, awak menerima macam aku ni kan? Apa? Itu lagu dah. Beda gitu kan? Ibu datang, ibu mengeluarkan duit. Nampak aku pula itu tadi ah. Aku datang tak mengeluarkan duit, malah dapat itu. Iya, maksudnya begitu cerita ni. Kalau tak ikhlas awak, rugi tu. Kata ibu, sedap mencari duit sekarang. Sungguh amat sangatlah sulit. Tak lama bak kata orang tu dulu, kau pikir mencari duit ini pas macam mencabut bulu ketiak. Begitu dicabut biasa tumbuh lagi. Itu orang tua kami, orang tua dulu baca itu begitu. Sikit-sikit mak, sikit-sikit ya, sikit-sikit mak, sikit-sikit ya. Baca ke orang tua dulu mengatakan, kau pikir mencari duit ini pas macam mencabut bulu ketiak. Hari dicabut biasa tumbuh. Jangan ayah. Apalagi kami di Kokojoka Laut. Pagi hari ini belum tentu pulang mendapat duit. Apalagi pagi dia berbulan-bulan. Syukur saja pulang namu. Syukur saja lah dia pulang hidup. Kalau sempat pulang membak namu saja. Aku sempat bingung. Ini akibat gara-gara kurang minum. Dehidrasi. Ada ayah pula situ jadi apa? Lupa tadi membawa aku. Ayah mak jangan. Ya Allah. Ini tangan sudah nenek. Sobat pula awak tutup cuci nek jangan kalau ada bapak bonak. Iya. Aman itu nek. Bismillah. Alhamdulillah. Biar Pak konsentrasi. Balik kita kepada konsep kajian tadi. Kalau tak ikhlas kita beribadah Ustadz, rugi bu. Karena ibadah inilah yang nanti akan kita bawa. Amal kita lah yang akan kita bawa. Jangankan untuk ke akhirat, ke alam kubur saja kata Rasulullah, ada 3 yang mendampingi kita ketika kita diarak ke alam kubur. Tapi kata Rasulullah, 1 yang bertahan, 2 yang pulang. Siapa yang 3 ini? Keluarga, harta, amal. Tapi begitu di alam kubur sampai, yang 2 ini pulang, yang 1 inilah mendampingi kita. Siapa yang pulang? Keluarga. Sayang-sayangnya ibu dengan bapak itu paling jago menangis 1 jam di kubur. Selebihnya itu pulang orang pulang lagi. Siapa nak bawa malam di situ? Apalagi kalau umpamanya dikuburkan di pertengahan kuburan yang banyak, di bawah daun rindang, pokok beringin, musim hantu pula kata orang. Tak jadi berangkat. Cubalah. Sayang-sayangnya kita sama laki, kita tinggalkan dia sendiri di kuburan. Sayang-sayangnya kita sama anak, kita tinggalkan dia begitu. Begitu juga sebaliknya. Sayang lagi sama awak masih hidup, kalau mati tinggalkannya. Bohong itu. Aku cinta kepadamu dek sehidup semati. Pret. Bohong itu. Bohong itu. Istri baru semati. Iya, itu baru. Kalau laki-laki, copatlah kau mati dek. Kau itu itu. Apalagi kalau udah tak menyenangkan hidup. Biar kawin lagi. Apalagi dapatnya yang baru. Makin copatlah adik mampus. Kau pula sama itu. Cobalah. Keluarga pulang. Anak yang kita bela, anak yang kita asuh, anak yang kita bosahkan,
sampai hampir-hampir marogang nyawa kita gara-gara dia. Begitu mati awak pula dipijak di kuburan. Biar Pak padat maksudnya kuburan tuh. Bukan karena benci dia pula doang. Dipijak-pijaknya tanah timbun. Itu bukan karena bencinya. Tapi itu pun pulang. Harta kata Rasulullah pulang. Misalnya bantal yang awak gue itu, mengapa ditukar sama bantal tanah? Coba, apalah salah biar dibawa itu kan apa? Tidak. Menunjukkan bahwa harta satu boleh benang pun tak boleh dibawa, kecuali barang-barang yang hina. Kain kapan pun tak boleh, kain kapan yang mahal doh, terkecuali orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah umrah dan haji. Boleh dia kain kafannya, kain ihram, boleh. Boleh, lebih sunnah lagi hukumnya, kain kafannya adalah ihram, lebih sunnah itu. Maka beruntunglah ibu yang sudah berangkat ibadah umrah atau ibadah haji. Tapi kalau untuk tahun ini sama-sama lah dulu, ya. Apalagi anak berangkat banyak bonus syaratnya, BPJS, udah banyak syaratnya nih. Vaksin, harus vaksin paksa. Begitulah. Udah. Kalau tak ikhlas awak dalam beribadah, ibadah kita tuh rugi serugi-ruginya. Karena amal ini yang kita bawa, yang dua tadi itu pulang, amal lah yang akan mendampingi kita. Tapi sayang amal yang kita kokojokan sama hidup dunia tidak ikhlas pula. Contoh macam pengajian wirid Yasin. Tak sedikit kadang-kadang kita baca wirid Yasin tuh. Ya, kalau mulut batuan nih dah. Kalau tak membaca Yasin menguang. Ada tipe manusia begitu. Ada. Karena saking banyaknya kau di rumah, rupanya dilampiaskannya lah capeknya itu di Yasin. Ada pula lain pula. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Tapi kelasnya coba. Hah? Tak ya kelas itu dong. Tapi nama kipas. Tak ya kelas itu dong. Potongan begitu tuh. Ada lain pula. Aduh. Nah, kalau di sini alhamdulillah sehat-sehat semua. Sogar semua di sini. Ya, di Tanjung banyak itu. Ada pula orang baca Yasin macam dia. Yasin, Al-Qur'anil Hakim. Dia memang hafal innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Macam mana lah Yasin tadi pada kata Rasulullah, mengqara al-Qur'ana harfan fi kitabillah. Siapa yang membaca Quran, kitab Allah satu huruf saja, falikul asratun hasanah. Dia akan mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Satu huruf. Yasin itu bukan satu huruf lagi. 2 huruf. Kalau kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim 19. Yasin 21. Wal Qur'anil Hakim. Udah berapa hurufnya? Error uta. Kali 10. Udah memang begitu udah. Udah habis nyawanya. Iya. Jangan karena iya. Jadi kadang akan nyebut ya kan? Alhamdulillah. Aku pun capek juga aku memang begini-gini Dah. Ibu orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada untungnya kalau kita beribadah tak berikhlas. Kalau hendak beribadah tuh dapat untung, haruslah ikhlas. Jangankan kita ya. Rasulullah Muhammad SAW sendiri pun ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Qul, katakan ya Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa ujungnya? Lillahi rabbil alamin. Tuh. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya hidupmu, ibadahmu, matimu. Ya, sesungguhnya salatmu, ibadahmu, hidup dan matimu itu harus karena aku, kata Allah, lillahi rabbil alamin. Salang Nabi Muhammad saja ditegur oleh Allah. Biar apa? Ibadah yang dikewajarkan Nabi Muhammad itu biar bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Luar biasa jamaahnya nih, Bah. Hafiz semua. Kalau aku hafuz bisa menyambung ayat.
Ya. Ibu, orang tuaku yang kumuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita kalau umpamanya tidak ikhlas. Macam aku inilah umpamanya. Rugi aku tidak ikhlas. Walaupun memang di sisi lain ada keuntungan secara duniawi ya. Kenapa aku bilang kan untung? Udah jelas dapat amplop. Antara kalau hari ini pula ya. Antah, kukaso di mana tempat aku mengisi pengajian, pulang dikasih orang amplop. Antah kalau di sini. Kukaso kalau di sini kasih kopek terus. Deh. Kalau umpamanya aku tak ikhlas, memang ada sedikit untung secara duniawi kan? Tapi kalau ikhlas awak, 2 kali untung. Di mana untungnya? Pertama, ya secara duniawi dapat. Secara ukhrawi dapat, dan itu akan mengalir ke alam kuburku. Siapa mengatakan? Rasul. Idza matanul insan in qata amalu illa min salas. Kalau sudah mati manusia itu, maka semua amal perbuatan dia tidak akan bisa dikokojokannya. Kecuali 3. Dia sudah mati, tapi amal ini tetap bisa mengalir ke dia. Apa itu? Al-ilmu yantafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat dan itu diamalkan oleh orang, maka mengalir ke dirinya. Tak manfaat ini kuajakan nih. Bermanfaat. Kalau ikhlas aku, sampailah ke kuburanmu. Tapi kalau tak ikhlas aku, tak sampai. Begitu ibu, mungkin di antara kita ini ada yang guru-guru mengaji. Walaupun memang tantangannya sungguh luar biasa. Nak, bilang sama mak ya, udah sampai bulanan kau. Dari mana nenek tahu sampai bulanan? Lampu ku baji kira. Tit. Bilangkan sama mak ya, iya nek. Oh, mak, apa ya? Tadi kau tahu nenek mengaji, udah sampai bulan. Kalau nenek kau tuh dah pantang terlambat sedikit. Pantang terlambat sedikit. Udah meminta. Jangan salah ya. Kalau tak kita bayar, apa yang dibaca anak itu pahalanya bukan mengalir kepada ibu, bah. Mengalir kepada si nenek tadi. Kita kredit itu tuh tak bayar 1 bulan udah kucak-kacak. Mau baca mama aku cepat bayar nanti dia akan gue. Ini bakat astagfirullahaladzim. Atau ikhlas itu ustaz guru tuh ustaz, kenapa minta bayar dia? Bah, kewajiban mengajak ilmu itu bukan kewajiban nenek tadi, bah. Kewajiban ibu. Apa dasar dalilnya? Allah katakan, "Wa may yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim." Hendaklah kamu takut manakala kamu meninggalkan anak cucu keturunan kamu di akhir masa. Maksudnya kita udah meninggal, kita tinggalkan anak kita, cucu kita. Khafu 'alaihim. Apa namanya? Wa may yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Lomah dia. Lomah di sini apa? Lomah dia dalam agama. Macam mana dia lomah? Membaca saja pun payah. Huruf apa ini? Dibaca walakot, dibacanya waklokot. Baca luar biasa. Baru selesai. Tabat yada abi lahabin watab. Datang sana tamat kita bah. Mengapa tajid tamat? Kenapa anak bisa begitu? Karena tak diajari mengaji. Kewajiban siapa itu? Orang tua. Muru auladakum. Ajari kamu, anak kamu, kata Rasulullah. Karena awak memang tak mampu bidang awak kasih itu. Cuma lah Ustaz, aku tak mampu mengajak anakku mengaji. Sedangkan ikro pun tak ku konal. Makanya ku ajarkan mengaji itu kepada orang yang ahli. Nah, kalau begitu, kewajiban ibu diambil oleh orang yang bukan yang wajib mengajak anak ibu, bayarlah jasa dia. Kecuali paktokannya, anak yang mau mengaji 1 juta per bulan. Luar biasa itu. Ini bukan difaktorkannya dong. Berapa lah ibu? Saya kelas 1 ibu aja lah. Tahu lah ibu bayar, aku ini udah janda. Umurku sudah 70 tahun. Tak ada lagi yang bisa kuharapkan kecuali inilah bayar. Kalau umpamanya tak ada ini tak bisa aku makan. Sudah aku mendoanya bu. Tapi 10.000 udah bisa aku makan. 10.000. Mengapa bisa segini bu? Aku pun sama ya bu. Sama-sama janda ya kita. La ilaha illallah. Dah. Lumayan. Balik kalau konsep kajian. Kalau tak dibayarnya kan? Iya. Juga dapat. Itu juga sakit juga nanti ya kan. Tak ikhlas jadinya kan.
Sekarang begini Pak, dasarnya sekian 10. Iya. Kamu dari itu nak kamu kasih tambah. Iya. Begitu loh Pak Anang bilang kan. Tak Ini- apa Pak sekian. Ini memang tak patokan kawan tuh. Cari itu kan justru dia biar pak kawan tuh hibah, iya kan? Cuma. Jadi ibu orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita dalam beribadah ini dalam keadaan ikhlas. Dan inilah yang tidak kesukaan iblis. Iblis akan senantiasa mengganggu kita agar ibadah kita itu tidak ikhlas. Jadi kalau hendak orang kubur kita kata Rasulullah, yang pertama tadi apa? Berikhlaslah dalam wasani birrul walidain. Yang kedua, apa alat genset agar kuburan kita, alam barzah kita itu bisa torang? Kata Rasulullah, birrul walidain. Hormatilah, berbaktilah kepada kedua orang. Ustadz, kami macam mana kami nak berbakti kepada orang tua? Kenapa? Ubay tak ada orang tua ibu. Setiap anak pasti ada orang tua. Bukan begitu Ustaz. Kalau memang itu memang tahu lah aku. Pasti ada lah omakku, pasti ada lah ayahku. Tapi sekarang macam mana lah kau nak berbakti sedangkan mereka sudah duluan? Oh, aduh, makin mereka meninggal tuh makin harus berbakti kita kepada orang itu. Aduh 5 bakti kita sama orang tua. Ada 5 bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggalkan kita. Mereka sekarang di alam barzah. Disitulah makin kuat kita dituntut agar kita berbakti kepada mereka. Kenapa? Tidak ada lagi yang mereka harapkan kepada kita kecuali yang 5 ini. Apa yang pertama ibu? Doakan mereka. Allahumma gfirli wali walidayya. Kalau tahu awak doa apa tu pula? Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma gfirlaha wa'afihi wa'afu anha. Kalau kedua-duanya Allahumma firlahuma warhamhuma. Kalau tahu awak, dah ampunkan dosa mereka. Tak tahu kita bahasa Arab, bahasa hati, bahasa kalbu. Ya Allah, ampunkan umatku ya Allah. Ampunkan ayahku ya Allah. Susah senang mereka membesarkan aku, mendidik aku sehingga aku bisa jadi orang tua seperti ini. Tapi sampai saat ya Allah, aku belum mampu membayar kebaikan mereka ya Allah. Ya Allah, kami sudah rasakan betapa pahitnya menjadi orang tua. Beribadah pun susah. Ketika kami ingin mengangkat takbiratul ihram, ingin melaksanakan sholat, lalu kami dengar anak kami menangis. Mungkin begitulah yang dirasakan oleh orang tua kami, Allah. Mereka tidak sholat, mereka tidak puasa. Bahkan kadang-kadang kami dengar dari jiran tetangga, ya Allah, mereka dulu sempat meminjam, mengutang untuk membesarkan hidup kami. Ya Allah, ampunkan dosa mereka, maafkanlah mereka. Kalau begitulah bahasa kita dari hati datang, jangankan ikhmatu, tungki pun balik kejujuran. Sangkingan sedihnya. Udah nak menangis bukan? Udah menangis bukan? Apalagi tak ingat awak ya Allah ya Tuhanku, tanganku ini ya Allah, malu aku rasanya mengangkat tangan ke hadapanmu ya Allah. Karena sompat tangan ini ya Allah menampak mulut omak itu. Wah. Karena sompat tangan ini ya Allah mencuri duit omak itu. Ya Allah. Karena sompat tangan ini ya Allah mengusir omak itu. Pergi omak dari rumah ini. Ya Allah ampunkan aku ya Allah. Mana salah ketika itu. Makanya kalau doa itu lebih bagusnya adalah bahasa hati. Kalau memang tidak bisa bahasa Arab. Dan khawatir pula gitu kalau bahasa Arab. Tak tahu artinya. Wah, bisa sesat pula nanti artinya. Nah, dah. Yang kedua, macam mana cara bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal? Silaturrahma wal qarabihah. Hubungkanlah kasih sayang sesama keluarga yang dulu pernah dibinanya. Jangan dulu mantang-mantang ada oma awak ayah awak hidup, lalu kita adik abang saat masih tetap akur. Karena sogan sama omaknya awak tak mau begitu awak bisa omak itu, pasti rangkutan awak. Ya, biasa ini terjadi gara-gara memperebutkan harta warisan. Jadi kalau memang ada, kalau macam tak ada, nah apa yang aku buatkan? Dah. Keluarga yang dulu pernah dia rajut oleh orang tua kita sama hidup tak pernah jadi bapocah, jangan dipocahkan. Kemudian wa akrabaha, kaum kerabatnya, jiran tetangga. Karena saudara yang paling dekat bukan saudara kandung, melainkan adalah kaum kerabat, jiran tetangga. Karena susahnya kita yang duluan tahu adalah kaum kerabat. Itu wajib dihubungkan silaturahim. Yang kedua, yang ketiga, wa qada'i li hajatiha, mengabulkan apa yang dulu pernah dihajatkannya. Ada dulu wasiat. Kalau ada kehojokan. Kalau tak ada ya udah alhamdulillah kita selamat kita. Baru kemudian wa qada'a li makbulah. Kemudian mengganti hutang piutangnya harus dikabulkan. Hutang dulu hidup
Kalau memang ada utang, bayar. Ambil alih atas nama aku, bukan lagi nama makku, bukan lagi nama ayahku yang sudah mati, atas namaku, agar mereka lepas. Walaupun memang utang itu belum kita bayar, tapi udah kita alihkan sama diri kita agar orang tua tadi bisa selamat. Yang terakhir, wasaddaqu ismuha, bersedekahlah atas nama dirinya. Ustadz, ini sedekah homaku. Alhamdulillah, makasih ya Bu. Semoga sedekah ini dapat menolong arwah ibunda, dilapangkan kuburnya, diterangi kegelapannya, disayangi keterasingannya, dimudahkan oleh Allah di hari penghisapan, dijadikan Allah kuburnya menjadi tangan surga. Kan itu yang kita harapkan kan? Bahkan Allah ceritakan dalam Al-Quran, surah Ghafir, surah ke-40, surah Al-Munafikun, surah ke-63 ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum, hendaklah kamu menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan, hatta ya'tiyakumul maut, sebelum datang kematian menjemput kamu. Kenapa begitu? Kalau sudah mati, tak bisa lagi kita berbuat. Maka orang mati itu timbul menyesal. Apa katanya di situ? Qala laula akhrartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau begini hidupkanlah kami pada masa sebentar. Bukan 1 jam, bukan 2 jam, bukan sehari, 2 hari atau setahun. Tidak. Dia ingin hidup sebentar saja. Begitu hidup, dia hendak mengapoi? Fa'asaddaqa fa'akuna minas sholihin. Aku ingin bersedekah Ustaz. Aku ingin bersedekah Tuhan. Hidupkan aku pada masa sebentar. Kenapa begitu bersedekah? Kenapa tak dijawabnya? Fa'al haji ya Rabbi. Aku ingin melaksanakan ibadah haji ya Rabbi. Bukan. Hendak salat? Bukan. Apa ini jawabannya? Hendak basa. Kenapa jawabannya bersedekah? Ternyata sedekah itulah yang di luar akan ditampakkan oleh Allah balasannya ketika kita di alam kubur. Begitu kita diletakkanlah di alam kubur tuh, nampaklah roti coklat ganda, 17, bakri, halal mu'i, roti coklat. Roti siapa dah tinggal nih? Awak pikir dalam kubur nih. Oh, ini kurasa roti penggali kubur. Izin Allah, roti yang di situ tuh tak sama seperti roti di dunia. Bisa dibacakan. Ada muncung kau bah, kau tahu sama. Bacakap kau roti, bayolah. Mengapa kau sini? Akulah yang akan menemani kau sampai hari kiamat tiba. Maksudnya, akulah yang akan menemani kau. Tengok, laki kau tuh pulang. Anak kau tuh pulang. Cucu kau tuh pulang. Jiran tetangga kau pulang. Harta yang kau bangga-banggakan dulu pulang. Akulah yang akan menemani kau sampai nanti hari kiamat. Kenapa kau sendiri? Ya karena sendirilah pula. Kau sedekahkan pula sama Ustaz sendiri yang pula kau ikhlas. Coba kau sedekahkan 2 obal 3 obal. Nah Ustaz, bawa ini pulang. Utarima itu kan. Tapi ikhlaslah pulang. Maka berkatalah orang yang ahli kubur, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau begitu hidupkan aku pada masa sebentar. Mengapa kau tidak hidup sebentar, kata Allah? Fa'asaddaqa fa'akuna minas sholihin. Aku ingin bersedekah biar aku tergolong kepada orang yang soleh. Tengok nanti ayatnya itu. Surah Al-Munafikun, surah 63 ayat 10 sampai ke 11. Itu cerita orang di dalam kubur. Maka ibu, mumpung kita hidup di dalam dunia nih, kalau memang ada bagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah, sedekahkan. Kemana sedekah yang paling mantap? Kepada Ustaz. Mumpung lagi Ustaz ada di sini, banyak-banyak sedekah. Mengapa harus kepada Ustaz? Mengapa tak ke anak yatim? Mencari anak yatim kan ibu susah sekarang. Ustaz udah ada di sini. Itu faktornya. Yang kedua, Ustaz tuh pasti dibuatnya kitab. Ibu pikir ini duit dari mana? Bukan PNS aku dong. Bajuku saya begini, tapi aku bukan PNS. Ini duit jamaah ini. Makanya nanti Ustaz tuh nanti belakangan masuk surga. Menunggu jamaah. Jamaah terus belum masuk. Sampai pagi. Jadi ibu orang tua yang rahmat. Ustaz, dulu masuk. Kota malaikat Ridwan. Tak mampu aku masuk. Malaikat. Tak bisa aku masuk. Kenapa? Karena aku bisa begini. Karena ada sedekah para jamaah. Tak mampu aku masuk. Siapa yang bersedekah? Ibu tuh. Yang banyaklah namanya situ jang. Tak tahu aku nama ibu di sebelah. Ibu tuh lagu bila. Orang tuh ada masuk. Kira-kira begitulah. Nah, itu kewajiban kita yang ke-5. Bersedekahlah atas nama
orang tua. Nah, jadi ibu kalau masih hidup harus kita layani lah. Apa kebutuhannya kita layani. Walaupun dia orang kaya sekalipun, tanya-tanya juga kabarnya. Kalau orang tua kita jauh mungkin barangkali hubungi juga lah. Zaman sekarang sudah canggih. Via WhatsApp apa ini? Video call. Sehat oma, sehat ayah, lah. Aku mak tak bisa aku pulang. Kenapa? PPKM. Habis PPKM penjas seni budaya. PKN itu ya pelajar. Jadi ibu orang tua kita rahmati Allah. Birrul walidain, ternyata berbuat bakti kepada kedua orang tua itu bisa penyebab menjadi terangnya alam kubur. Wassalis, kata Rasulullah, silaturahmah, merajut ukhuwah, kasih sayang. Ya, silaturahim bukan hanya bahasa saja silaturahim, tapi harus merajut ukhuwah, rasa kasih sayang. Apa maksudnya? Kalau susah lah jiran tetangga kita tuh, hati ini, perasaan ini, jiwa ini, pemikiran kita harus merasa ikut susah. Jangan pula dia susah awak senang. Dia senang awak susah. Itu namanya SMS. Senang menengok orang susah, susah menengok orang senang. Masuk TV dia, awak nang sibuk. Dan mana pula TV itu? Awak nang begini kayu TV awak kocik, dia bosak. Tak tahu dia rupanya tokehnya menitipkan TV. Ya, begitu dia bangun rumah, awak bangun kuburan. Begitu dia naik haji, awak naik ambulan. La ilaha illallah. Apanya? Silaturahim itu merajut ukhuwah, kasih sayang. Ya, sayangi jiran tetangga kita, kasihilah mereka. Kalau memang ada lebih di kita, kasihkanlah. Dan sifat manusia itu begitu. Asalkan soring-soring mengkasih, soganlah awak sama dia. Apalagi dia mengkasih tanpa sebab dan tidak mengharap pamrih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak, apa kak cerita? Ini ada sedikit roti ganda boleh lebih 3 sedikit. Karena jamaah tadi sedikit datang, kubur tadi 3 bal. Kupikir tadi banyak datang. Jadi bal lebihnya. Jadi tak mungkin lah di kakak pula sabal pula kan. Ku kasihlah kecek-kecek lah. Kotor satu tadi banyak orang kita kasih maka banyak dapat pahala kita. Biarlah sedikit asalkan takut. Kalau sudah banyak, bisa jadi konyang. Nah inilah di konyang. Alhamdulillah. Dibalas ini kak? Tidak. Tahu saya balas. Ini apa saya? Kalau di rumah kan tak makan Indo. Kasihkan nanti sama cucu-cucuku tuh, kamanan-kamananku tuh, entah orang suka. Nah, kalau bisa jual balik. Nah, apalah. Kau botol yang kita kasihkan tuh, kau deh. Kios-kios yang dekat. Nah, ibu orang tua yang dirahmati, silaturahim. Bukti silaturahim itu apa? Salah satunya mulut kita tak pernah menyakiti orang. Itu salah satunya. Ini kadang-kadang orang nak berkawan sama, berpikir lu 1000 kali. Nak berteman, bersahabat, berjiran tetangga sama awak, berpikir lu 1000 kali. Kenapa? Karena ucapan awak sombong. Ada faktor manusia begitu, ada. Dah. Jadi kalau ondak ibu alam kubur kita bisa torang, maka silaturahim. Warabi'u, yang keempat, alla yudha'i'a umrahu fil ma'siyah. Jagalah umur ini dari perbuatan maksiat. Disuruh kita memelihara umur ini. Allah titipkan usia, Allah titipkan umur. Kita jaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itu tak perlu kita jelaskan bala. Kemudian al-khamis, yang kelima, alla yattabi'a hawa. Jangan terlalu diikuti bonar ini hawa. Ditinggalkan pun juga jangan. Ya, kenapa? Karena sebab hawa itulah dunia ini bisa indah. Karena hawa itu apa? Keinginan. Nafsu diri. Hawa nafsu, keinginan diri. Rumah itu bisa indah kan karena ada keinginan kita tidak mencetnya. Besok aku kasih gorden. Itu kan keinginan itu, hawa itu. Tapi jangan dituruti bonar. Maksudnya, sudahlah dapat cincin sabiji, anda cincin kedua. Dapat 2, anda ketiga. Anda ketiga 4 ke 5. 6, 7 lah, semua bercincin. Dapat lagi, harus bercincin, kaki, jari pun ikut bercincin. Tak ada tempat, talinga pun bercincin. Tak ada tempat tak bercincin, semuanya bercincin. Bakaran. Tak cukup mendapatkan handphone sebiji, anda 2 biji. Tak cukup dapat kereta sebiji, anda 2 biji.
Tapi begitu dapat laki, dapat bini, janganlah pula berbiji-biji. Cukuplah sabiji. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Jangan terlampau benar mengikuti hawa. Keinginan kita ini kan kadang-kadang kalau tak dikendalikan, pantang tak tengok. Kapan aku bisa begitu ya? Mahal itu ya, Bu. Tak biasa. Harganya ini pun paling lah di pajak-pajak apa nun 3 juta. 3 juta. Itu kalau datang kali ini pada tinggi lah. Itu kalau di pajak-pajak apa? Kalau di toko mau sampai 10 juta. Merek apa itu, Bu? Gucci. Sampai begini boleh. Gucci. Anjijikan po. Harus dapat ini. Harus dapat ini. Wah gitu. Dipaksa laki. Padahal laki pun pernah kayak beca. Ya la ilaha illallah. Itu pun kau jual laki palaut. Alah. Dipaksa lah. Bang, bolehkan aku bang tas bang merek Gucci. Jangan diikuti hawa nafsu. Itulah yang kelima. Wasadis yang keenam, ayyajtahida fi ta'ah. Bu, bersungguh-sungguhlah kita menanamkan rasa ketaatan kepada Allah. Walaupun memang kita tidak mampu seutuhnya, ketaatan itu bisa kita laksanakan. Contoh, ada satu ketaatan yang tak bisa kita laksanakan. Walaupun itu perintah Allah. Tapi hati kita bertentangan dengan itu. Tapi tak boleh kita salahkan ayat Allah nih. Masih belum mampu kita menerimanya karena kita belum mampu taat. Apa itu? Poligami. Iya, Pak. Ya. Jujur itu. Dek, aku nak menikah. Apa? Coba abang ulangi lagi. Coba dah. Padahal itu firman Allah. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Nikahi kamulah perempuan yang kamu suka itu. Berapa disuruh Allah pertama? Masna 2, wasulasa 3, waroba 4. Berarti kami disuruh menikahnya as 2 nih. Begitu menikah 2. Tak lalu 2, 3. Tak lalu 3, 4. Bukan tak lalu harus berkurang, Pak. Kapan ayat itu disuruhnya 1? Fala ta'dilu fawahida. Kalau kamu tak sanggup berlaku adilnya di situ. Makanya aku tetap setia dengan istriku karena aku tak mampu adil. Kalau mampu aku adil pula, jangankan 2, 3, 4 punya. Banyak, Pak. Tidak, aku tidak nih, Pak ya. Aku tak termasuk. Kalau memang dia mampu adil ya, ini cerita adil. Disitulah kadang-kadang kita sebagai seorang perempuan tak mampu menerima ayat. Kan di situ ya. Walaupun kadang-kadang kita akui itu memang firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi pun kadang-kadang para si laki-laki memanfaatkan itu. Hati-hati tak pakai menarik dah. Kafir dah. Kau tipu dah sama. Bukan masalah kafir atau tidaknya. Mampu tidakkah abang adil? Apa? Kan begitu ceritanya. Jangankan on tak berbagi, bang di rumah ini saja pun tak terbagi-bagi. Berapa banyak abang hidup di luar daripada hidup di rumah ini? Katakan begitu, Bu. Biar tak baru tak juga ini si laki-laki yang jarang bodak nih. Hidup 24 jam, Bang. Abang pikir dulu. 8 jam itu masa pore, tidur. Tinggal berapa jam, Bang? Berapa? 16 jam. 16 jam. Abang mencari nafkah paling jago 8 jam. Habis itu lotihlah. Sisa beribadah. Berapa abang kasih waktu abang tukar? Bisakah abang adil? Itu ayat menyuruh boleh abang 2, 3, 4 kalau abang adil. Kalau tak adil, tumben adik bijak zaman jawabnya nih. Bayar bang, sama aku mengaji sama Ustaz Jenal. Dikasihnya kami rumus biar abang jangan menikah lagi. Ini sosok nak menikah saja deh, abang nak menikah. Kukuat deh abang kau. Akhirnya gitu. Jadi ibu orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun itu memang tak mampu kita mengapunya karena berbenturan dengan rasa apa namanya Allah. Kalau memang udah cari itu ya banyak perempuan boji sama laki-laki. Abang boleh bajudi, sampai begitu kan bahasa tuh. Abang boleh mabuk, abang boleh bajudi, abang boleh begini, tapi kalau menikah jangan coba bang. Kan begitu kan?
Sampai begitulah perasaan hati tak mau dia duakan. Luar biasa. Padahal ada ayatnya. Jadi kalau hendak orang kita kubur kita ni ayyajtahida fi ta'ah. Bersungguh-sungguhlah kita walaupun kita belum mampu. Dah. Yang terakhir wasabi ayyukthira zikrullah. Harus banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Apatah lagi ini di bulan Rajab, Ibu. Salah satu di antara amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, perbanyaklah berzikir dan berdoa. Doanya apa? Allahumma barik lana fi rozabana wa sa'ban wa balighna Ramadan. Banyak-banyaklah zikir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil. Apalagi kalau kita banyak dosa, ada zikir untuk menghilangkan dosa. Apa itu? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Jangankan alam kubur, janji Allah siapa yang berzikir, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jangankan untuk menjadi lentera penerang hidup kita di alam kubur, di dunia saja hati kita sudah terang, hiasi dengan rasa ketenangan gara-gara berzikir. Jadi Ibu, inilah 7 macam amalan genset agar kubur kita bisa terang. Ya. 7 amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sab'atun asya tunawwirul qabra. Ada 7 macam yang dapat menerangkan alam kubur kita. Apa tadi? Ibadahlah dengan ikhlas. Kemudian muliakan atau hormatilah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Baru kemudian sambunglah silaturahim, saling kasih sayang, itu maksudnya. Kemudian yang keempat, umur kita ni kita jago dari perbuatan maksiat. Yang kemudian yang kelima, jangan terlalu ikuti benar keinginan hawa nafsu. Ya, bukan berarti kita harus tinggalkan, tidak, Pak. Ya, ibu yang berpakaian begini ini kena hawa nafsu ini. Ya kan? Tapi kalau diikuti benar, bacola. Pakai apa itu? Didongkrak lagi. Itu kalau diikuti benar. Kalau tak diikuti, begini nah, slow, standar, ya kan? Apa ada? Dan kemudian yang ke-6 tadi, bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, walaupun kita memang belum mampu, tapi ada rasanya hendak melaksanakannya. Kemudian yang terakhir, berbanyaklah zikir kepada Allah, dan itulah yang dapat menerangkan alam kubur kita. Demikian barangkali ibu orang tua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa dapat kita sampaikan di acara siang menjelang sore ini, mudah-mudahan ada manfaat.